Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Jumat tanggal 28 April 2023. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, serta siap untuk merenungkan sabda Tuhan. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita disapa oleh Yesus melalui sabdanya tentang makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Makanan dan minuman kita sehari-hari untuk menyehatkan jasmani kita, sehingga bertumbuh sehat. Dengan demikian, hidup rohani kita juga membutuhkan makanan dan minuman yang menyehatkan, sehingga hidup jasmani dan rohani kita seimbang, mengalami pertumbuhan yang seimbang. Secara rohani, jika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, maka kita tinggal di dalam Dia, di dalam Allah. Makanan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ketika manusia tanpa makanan, maka dia akan lemah, kelaparan. Ketika situasi lapar, bisa lupa akan Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang menjadi manfaat yang kita dapatkan ketika makan dan minum darah Kristus? Suatu saat pernah seorang pemuda datang menjumpai saya dengan wajah yang ceria, gembira, menyapa, "Suster, saya sungguh gembira dan senang sekali." Lalu saya bertanya, "Kamu gembira karena apa?" "Saya baru saja memakan tubuh Kristus, baru saja mengikuti perayaan Ekaristi. Saya
saya sangat senang, gembira. Hati saya rasanya ringan, hidup saya bahagia. Semua persoalan hidup saya lupakan. Saya bersatu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang baru dalam diri saya ketika saya menerima tubuh Kristus. Di luar dugaan saya mendapat kekuatan. Saya menjadi terhibur akan persoalan-persoalan hidup saya. Saya mengatakan, bagus, terima kasih. Bapak Ibu, pengalaman ini adalah suatu kisah nyata. Ketika kita makan tubuh dan darah Kristus adalah menjadi kekuatan kita. Karena Yesus tidak menghendaki kita manusia itu lemah, jatuh dalam perbuatan dosa. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Dia selalu berada bersama kita. Yang menjadi perhatian kita adalah Yesus memberikan kepada kita Ekaristi, warisan Yesus untuk muridnya, untuk kita sekarang ini, untuk gereja. Ekaristi itu adalah sakramen kehidupan. Ekaristi adalah puncak dari seluruh perayaan liturgi. Oleh karena itu penting bagi kita mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga mendapat sedapat mungkin setiap hari. Kalau tidak bisa kita mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, setiap minggu, kita menyantap tubuh Kristus sebagai kekuatan kita, maka kita menjadi manusia baru. Hidup kita menjadi baru. Kita mengatakan amin, artinya kita setuju. Kita percaya pada Tuhan masuk dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Dan hati kita menjadi damai, menjadi tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan menjadi kekuatan kita. Coba Bapak Ibu ketika pulang dari gereja pada hari Minggu, kalau tadi berangkat ke gereja mungkin kita kurang gembira, tapi pulang dari gereja kita sungguh gembira. Apa yang kita dapat adalah kekuatan yang sungguh luar biasa dari Yesus. Karena kita sudah menyatu, Yesus memberikan kekuatan baru bagi kita melalui tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita memiliki sesuatu yang baru yang tidak bisa dapat dari diri manusia. Hanya kita dapatkan dari Tuhan. Kita mengamati banyak orang ketika pulang dari perayaan Ekaristi tidak ada yang buruk. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan, membangkitkan semangat kita. Maka dengan demikian, ketika kita mengalami suatu kesulitan, mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan kita, kita menjadi berani, kita mendapat solusi, kita mendapatkan hal-hal yang baru di luar dugaan kita. Karena itulah Yesus merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk manusia, supaya manusia itu bahagia. Maka mari kita Bapak Ibu jangan sia-siakan perayaan Ekaristi. Terimalah tubuh dan darah Kristus, karena dengan demikian kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Karena dengan demikian kita akan tinggal di dalam Allah, Allah di dalam kita, bersatu dengan Allah. Mari Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang merelakan dirinya, rela berkorban untuk manusia. Kita juga rela berkorban untuk sesama kita. Selamat merenungkan. Tuhan